Memasuki pembahasan mengenai perencanaan, maka akan dijelaskan mengenai profil kawasan Bukit Dagi, perencanaan kawasan Bukit Dagi, benchmarking, dan juga mengenai foto benchmarking. Profil kawasan Bukit Dagi. Bukit Dagi merupakan salah satu tempat tertinggi yang mana berada di kawasan Borobudur. Bukit Dagi memiliki nama asli, yaitu Dagi Apnia, yang mana berarti inspirasi atau creativity. Nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta. Kawasan Bukit Dagi ini berada di ketinggian 275 meter dan merupakan puncak tertinggi di Borobudur, dengan daya tarik menikmati sunrise dan pemandangan Candi Borobudur dari ketinggian. Selain itu, adanya paket wisata berupa Dagi Abinaya Picnic Breakfast dan juga akses yang mudah baik dari kota Magelang maupun kota Yogyakarta. Perencanaan kawasan Bukit Dagi dimulai dengan adanya tujuan rencana manajemen pengelolaan pengunjung Borobudur, yaitu mengurangi beban Candi Borobudur, memberikan pengalaman pengunjung akan atraksi lain selain candi, meningkatkan lama tinggal, mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, mengakomodasi kebutuhan atau keinginan pengunjung yang baru, serta menguatkan nilai-nilai lokal dan mendukung pelestarian lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan atau ITMP-BYP. Dengan adanya tujuan tersebut, ekowisata merupakan salah satu konsep pengembangan yang dapat dilakukan di Candi Borobudur, terutama untuk pengembangan fasilitas di Bukit Dagi yang mana merupakan area perbukitan yang ditumbuhi dengan banyak pohon pinus. Diketahui bahwa aspek kegiatan pariwisata berbasis ekowisata adalah lingkungan, ekonomi, budaya, dan pengalaman. Dengan prinsip pembangunan yang berorientasi pada perlindungan, konservasi, atau perluasan sumber daya alam, dan lingkungan fisik untuk menjamin kehidupan jangka panjang dan keberlanjutan ekosistem. Yang kedua yaitu tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal, bisnis masyarakat untuk menjamin kekuatan dan keberlanjutan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menghormati dan menghargai adat istiadat dan keragaman budaya untuk menjamin kelangsungan dan menciptakan atraksi yang dapat memperkaya dan meningkatkan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan. Dengan adanya konsep pariwisata berbasis ekowisata berdasarkan aspek dan prinsip yang terkandung di dalamnya, maka dibuatlah perencanaan pengembangan fasilitas di Bukit Dagi Candi Borobudur. Adapun perencanaan pengembangan fasilitas di Bukit Dagi yaitu pembuatan fasilitas penerangan jalan dengan memanfaatkan tenaga surya. Selain itu, pengembangan fasilitas berupa panggung terbuka. Benchmarking. Adapun perbedaan benchmark antara Bukit Dagi dan Pinus Asri yang dilihat dari lingkup pengamatan. Yang pertama, yaitu atraksi. Bukit Dagi, keindahan panorama perbukitan dengan banyaknya pohon pinus, serta dapat melihat Candi Borobudur dari ketinggian tersebut. Selain itu, merupakan tempat terbaik untuk menikmati sunrise dan sunset di Magelang. Pinus Asri, menikmati kesejukan alam dengan pemandangan kota Jogja dari atas ketinggian, dengan keasrian pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, serta menikmati sunrise dan sunset dari Pinus Asri. Yang kedua, tata ruang. Bukit Dagi terletak di zona 2 di dalam kawasan Borobudur. Penataan kawasan Bukit Dagi berbentuk alam dengan pengembangan fasilitas yang dibuat dengan material alami. Pinus Asri berada di kawasan hutan lindung Mangunan. Penataan kawasan Pinus Asri berbentuk alam dengan pengembangan fasilitas yang dibuat dengan material alam dan sesuai dengan bentang lahan.
Yang ketiga, keunikan. Bukit Dagi dapat melihat pemandangan Candi Borobudur dari kejauhan, sedangkan Pinus Asri dapat melihat pemandangan kota Yogyakarta dari atas ketinggian. Keempat, kelembagaan. Bukit Dagi berada di bawah kelembagaan TWC atau Taman Wisata Candi di Borobudur, sedangkan Pinus Asri berada di bawah kelembagaan RPH atau Research Pengawasan Hutan dan KPH, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. Yang terakhir, promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran Bukit Dagi yaitu sama-sama dilakukan menggunakan media website, sosial media, dan travel agent. Berikut ini merupakan foto benchmarking dari Pinus Asri, di mana dalam gambar terlihat panggung terbuka yang terbuat dari kayu. Hal ini sesuai dengan lingkungan sekitarnya dan juga konsep ekowisata. Yang kedua adalah perancangan. Di dalam konsep perencanaan yang sudah dikemukakan, maka dibuatlah perancangan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas penerangan jalan. Perancangan fasilitas penerangan jalan ini dengan memanfaatkan sinar matahari sebagai energi listriknya. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya yang digunakan. Panel surya ini dapat menyerap cahaya sinar matahari yang mengandung gelombang elektromagnetik. Perancangan ini berbasis ramah lingkungan serta hemat energi. Lampu ini akan hidup otomatis ketika hari sudah mulai gelap, dan dengan adanya sistem ini maka pengelola Bukit Dagi Candi Borobudur tidak harus mematikan ataupun menghidupkan lampu dengan menekan saklar. Dengan menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor, bila cahaya mulai gelap maka intensitas lampu semakin besar. Dan sebaliknya, jika cahaya sudah mulai terang, resistensi LDR berubah menjadi kecil. Jenis sensor yang digunakan juga akan menentukan daripada panel suryanya. Pengembangan fasilitas ini berfungsi sebagai penerangan jalan yang terdapat di sepanjang jalan menuju Bukit Dagi Borobudur, yang dimana masih minim penerangan jalan di sana. Dengan adanya pengembangan fasilitas penerangan jalan ini, wisatawan ataupun pengelola tidak perlu lagi menggunakan lampu atau senter pribadi sebagai penerangannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk perancangan berbasis ramah lingkungan ini. A. Bambu. Bambu yang digunakan adalah jenis bambu apus. Fasilitas penerangan jalan yang dirancangkan ini memiliki desain dari bambu yang dianyam menyerupai obor, sehingga bentuknya terlihat menyatu dengan budaya Indonesia yang mana terlihat seperti penerangan obor zaman dahulu. Terlebih, adanya Candi Borobudur yang semakin memperkuat kecocokan keberlanjutan budaya yang ada di Indonesia dan umat Buddha. B. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor LDR akan mematikan lampu dan energinya terserap ke baterai. Jika cahaya matahari sudah redup, maka sensor LDR akan menyalakan lampu yang energinya sudah tersimpan di baterai. C. Panel surya terbaru. Panel surya sebagai energi utama yang digunakan untuk menghasilkan output pada lampu. Prinsip kerja pada panel surya ini dengan memanfaatkan cahaya matahari. Pada saat terdapat cahaya matahari, maka panel surya menangkap energi cahaya tersebut dan mengubahnya menjadi energi listrik. Perancangan ini menggunakan panel surya terbaru yang dapat menghasilkan energi dari air hujan juga, sehingga pengelola tidak perlu khawatir lagi ketika musim hujan tiba karena panel surya terbaru ini dapat menghasilkan energi dari berbagai cuaca. D. Baterai. Baterai digunakan sebagai penyimpan energi matahari yang sudah ditangkap oleh panel surya di siang hari. E. Mika kaku atau penutup lampu. Mika lampu digunakan untuk melindungi lampu dari cuaca dan membuat lampu lebih terang. Mika lampu yang digunakan ini adalah jenis mika tebal yang tahan akan panas. F. Lampu. Lampu yang digunakan untuk penerangan jalan adalah jenis lampu LED 5 watt yang cahayanya berwarna kuning keemasan
bisa menghemat energi 90%. Ya, saya ingin menjelaskan tentang pembuatan panggung terbuka. Saya ingin menjelaskan tentang panggung terbuka. Kami mengusung konsep menyatu dengan alam. Fungsi panggung terbuka sendiri yaitu untuk pertunjukan seni tari, teater, dan seni lainnya. Alat dan bahan untuk pembuatan panggung terbuka yang pertama adalah kayu jati, bambu, lem kayu, bendrat atau tali, sama meteran gulung. Pembuatan panggung terbuka kami mengusung konsep menyatu dengan alam, dan fungsi pembuatan panggung terbuka ini bertujuan untuk pertunjukan seni tari, teater, dan seni lainnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan panggung terbuka yang pertama adalah kayu jati, yang kedua bambu, yang ketiga lem kayu, yang keempat bendrat atau tali, yang kelima meteran gulung. Setelah dilakukan perencanaan dan perancangan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah pelaksanaan. Ini adalah desain lampu yang menggunakan bambu sebagai penyangga dan juga di atasnya tertutupi oleh panel surya, dan lampu ini hanya akan menyala di malam hari. Penggunaan bambu dan panel surya sebagai energi terbarukan sesuai dengan prinsip ekowisata yang mana sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Untuk desainnya sendiri yaitu pada lampu dibuat silinder agar cahaya menyebar ke arah mana saja. Ini adalah ilustrasi dari panggung terbuka yang kami buat menggunakan bahan dasar kayu yang ramah lingkungan. Dengan desain melingkar dan terbuka, maka penonton dapat dengan mudah melihatnya dari arah manapun. PT TWC pada awal berdiri dengan nama PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan (Persero). PT TWC diberi kewenangan untuk merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan jasa-jasa prasarana, sarana, dan fasilitas umum lainnya di lingkungan Taman Wisata Candi untuk kegiatan pariwisata.